Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita hadis ats-tsalis wal 'ishrun, hadis ke-23. Jadi ada beberapa pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah masuk ke pesan yang kedua. Jadi sekarang kita masuk pesan yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis ini dari Abi Malik ya, kita ulangi sedikit. Hadis ini dari Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ashari. Jadi beliau mengatakan, ini kita ulang yang dua yang kemarin, kemudian kita baru masuk yang ketiga. At-tuhuru syatrul iman. Jadi bersih itu setengah daripada iman, sudah kita bahas. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Jadi kalimat alhamdulillah itu memenuhi mizan. Ini sekarang masuk yang ketiga. Wa subhanallah walhamdulillah. Ini kalau kita sekalian, kalau tadi kan satu saja alhamdulillah saja. Kalau ini dua-dua, subhanallah walhamdulillah. Ya, tamla'ani, dia dua-dua itu akan memenuhi, au tamla'u ma bainas sama'i wal ard, atau memenuhi antara langit dan bumi. Kita nanti akan melihat memenuhi langit-langit terhelema. Apakah sampai langit ke-7? Ya, nanti akan dijelaskan. Jadi kalimat subhanallah, Abi Temayang tadu kedanya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau dikombinasikan antara dua subhanallah dengan alhamdulillah, itu makna subhanallah dua. Yang pertama isbat, yang kedua nafi. Nafi dan isbat atau isbat dan nafi. Apa maksud isbat dan nafi? Subhanallah itu maknanya, makanya katanya baik dah duduk subhanallah mana nak subhanallah subhanallah takkan apa makna subhanallah. Hom pokoknya gok kun subhanallah dah kunci subhanallah. Subhanallah subhanallah subhanallah. Padahal dia ada maknanya dua. Yang pertama isbat nafi, yang kedua nafi, atau kita balik nafi dan isbat. Nafi bagaimana nafi? Nafiyun angkuli naksin. Ya ini Pak. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kita menafikan kalau zat Allah itu artinya nafi an naksin. Jadi tidak ada kekurangan sedikit pun. Ya, bahana kurang. Ini makna nafi Pak. Dan makna isbat, al isbatu fi kamalihi. Jadi kita itu mengisbatkan, mentaukidkan, menguatkan kalau Allah Subhanahu wa taala sempurna. Makanya nanti ada tiga maknanya lagi, Pak. Ya, kalau tadi mesti secara umum. Tiga maknanya. Yang pertama, fala yumkin ayat tasif bi sifatin naqsid. Tidak mungkin ada sifat-sifat kekurangan sama Allah. Contoh ya. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, wa tawakkal 'alal hayyi la yamut. Bertawakallah kamu kepada zat yang hidup dan tidak pernah mati. Maka mati itu adalah sifat kurang. Ya, sifat kurang matinya. Makanya Allah hana mati. Makanya hayyu itu kalau ingin bertawakal, tawakallah kepada zat yang tidak pernah mati. Kalau kita bertawakal sama teman kita, orangnya ngon katanya kaya tinggal kagatin.
Uronyo ngan katanya udip tengok ka mati ya, kiban tawakal ba urang laganya. Maka Allah mengatakan wa tawakkal 'alal hayyi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang hidup dan tidak pernah mati. Melaporlah kepada zat yang hidup dan tak pernah mati. Berdoalah kepada zat yang hidup dan tak pernah mati. Kaji menyona problem na masalah katanya. Menyoro-ro lai kai kalan ligam tu. Menyot abudah malam saya kalan mana. Saya kalan tanya. Makanya melaporlah kepada zat yang hidup dan tak pernah mati. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, fa kamaluhu la yumkin ayyakuna fihi naqsun. Sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya karena ada sifat sempurna itu, maka mustahil Allah itu kurang. Dah contoh. Walaqad khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi itu dalam waktu 6 hari, 6 masa. Ini enggak perlu kita bahas di sini 6 masa itu bagaimana. Wa ma massana min lughub. Allah itu tidak lelah. Jadi hana lelah, menyukatanya kan datanya yang dengku kerja dari pajat, dari poh padum truk poh padum, dari bengah truk coro. Habisnya istirahat nih, Mbak. Ini seperti yang diungkapkan oleh orang Yahudi. Kenapa mereka itu hari liburnya hari Sabtu? Kenapa ibadahnya hari Sabtu? Mereka mengatakan Allah menciptakan langit dan bumi dimulai dengan hari Ahad. Ahad itu wahid. Wahid itu satu. Kemudian Itsnin, Senin. Itsnin itu 2 yang banyak. Arbi'a itu Thulatha ya. Thulatha itu hari Selasa 3. Arba'ah 4. Al-Khamis itu khamsah 5. Al-Jum'ah ya, ini yang berbeda ya, Pak. Maka ada seorang sahabat yang menamakan nama Jumat itu menjadi Jumat ya. Kenapa? Karena waktu itu jamaah tajamma'u, semua berkumpul. Ketika hari terakhir, Yahudi mengatakan di waktu Allah beristirahat. Maka jika Allah kata orang Yahudi itu hari Ahad memulai menciptakan langit dan bumi, hari Sabtu istirahat. Makanya mereka beristirahat untuk beribadah ya, Pak. Nya menyotatanya pekan ibadah orang Sabtu. Pekan istirahat orang Sabtu karena Allah beristirahat setelah menciptakan langit dan bumi. Ini pemikiran yang keliru ya, Pak. Maka Allah mengatakan wa ma masana min lughub. Ini makna daripada subhanallah buno. Maka ji ketika getanya taduk takun subhanallah, subhanallah, subhanallah. Makna ji itu sifat kamal bagi Allah, kesempurnaan bagi Allah. Dan tidak mungkin Allah itu kurang, hanya mungkin, Pak. Ini yang kedua. Yang ketiga, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan makhluk. Jadi hanya sama dengan makhluk. Ya, Pak. Waktu tatanya Allah pun mungkin kejaga alun, Allah pun mungkin kejo rezeki kelun. Nyampe dah fikir lagi ya, Pak. Itu yang mungkin pemungkin itu sifat makhluk. Ya, Pak. Seperti kita menanyakan kepada si fulan, hai pemungkin dipekerjakan lun di sinau. Nya tipe makhluk kan, Pak. Maka jangan pernah pertanyakan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, innallaha la yahmi 'abdahul mu'min. Allah itu melindungi hambanya yang mukmin. Maka anda perlu ragu dia, Pak. Seorang kalau sudah status mukmin, dia beriman kepada Allah. Iman bagaimana? Ya sudah kita pelajari pada hadis yang yang pertama tuhur, Pak. Iman itu takhalli dan tahalli. Kalau sudah ada sifat takhalli dan tahalli pada seseorang, maka Allah akan menjaga dia, kata Rasulullah SAW. Kenapa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa huwa yuhibbuhu. Karena Allah mencintai si fulan. Maka hanji macam-macam mulai dengan bulan ni, Pak. Tetap dijaga oleh Allah. Sebagaimana kata Rasulullah, al-mar'u min maradhihi. Seorang menjaga supaya tidak sakit. Aci tak kalian tidak orang supaya tidak sakit, dia mengkonsumsi makanan yang bagus. Supaya tidak sakit, dia berolahraga. Supaya tidak sakit, dia pergi check up dan lain sebagainya. Yang supaya baik sakit, supaya baik sakit apapun mau dia lakukan. Allah juga demikian. Apapun dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga hambanya yang mukmin.
Ya, maka tidak orang yang mukmin, apalagi dia bertawakal kepada Allah, terus dijaga oleh Allah dari dia keluar dari rumahnya sampai dia kembali lagi dan beristirahat. Dari dia meninggal dunia sampai dia di alam barzakh. Dari alam barzakh sampai dibangkitkan di padang mahsyar. Dari padang mahsyar sampai nanti dimasukkan ke dalam surga. Sehingga Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, apa yang kurang, pekuranglah melek. Maka hamba itu mengatakan, hana lu doa jauh ya Allah. Nyo kan lebih, kan kurang, kan lebih hemat, kan lebih. Jadi lagi tajak bak urang penanji hurum kawin mah. Atau kenduri. Nyai pegah laju nyo pe yang nanyo kurang mah. Pe kasep lagi nyo. Ijau li sira urang. Konsep le kan lebih hemat, kan lebih. Hai dapat jauh mendum. Nya ne mah. Jadi ini namanya ikram, ta'zim. Bagaimana Allah memuliakan seorang hamba yang beriman. Maka salah satu sifatnya apa? Laisa kamitslihi syai'un. Kalau istilah Imam Nawawi, mumatsalatu lil khalqi. Tidak boleh kita itu menyamakan Allah dengan hamba. Bukan, karena Allah yang ciptakan kitanya. Hamba itu tidak bisa menciptakan kita. Kita sama-sama hamba. Kita sama-sama makhluk. Walaupun itu malaikat. Yang malaikat makhluk Allah cid. Yang jin makhluk Allah cid. Iblis makhluk Allah cid. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, sekarang kita apa namanya? Ini masih yang ketiga. Sekarang kita lihat penjelasan Syekh Al-Syekh. Tamla'u ma baina sama'i wal ard. Ini apa maksudnya? Apakah yang dimaksud di sini memenuhi langit dan bumi? Langit yang dimaksud langit 1, 2, 3 sampai langit ke-7? Ya, untuk tembak talah-talah kan? Ada nanti sebuah ayat Al-Quran, kata-kata yang baik itu seperti apa? Seperti sebuah pohon asluha thabitun wa far'uha fis sama. Kata-kata yang baik gini terpegah baget, hana tatemena, hana terpegahnya, terpegah geget ya, terpegah geget. Kata-kata yang baik itu seperti sebuah pohon yang akarnya di bumi, kemudian ujungnya di langit. Maksud di langitnya opunya Pak. Sedangkan Allah sudah mengatakan langit itu jangan macam-macam kalian. Langit 1, 2, 3. Meiblis hae ji awateh Pak. Jin saja yang termasuk makhluk gaib, dia tidak bisa naik ke langit ke-1 Pak. Maka kita lihat penjelasannya di sini bagaimana apa yang dimaksud langit itu Pak. Apakah betul-betul langit atau hanya simbol saja? Ma maksud bidzalika. Jadi kata Syekh Saleh Al-Syekh, kalau seandainya kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah akan memenuhi langit dan bumi Pak. Nyan pui langitnya. Idza utliqa lafdhu sama huna fal maksud bihi samaud dunia. Ini pemahaman yang pertama. Kalau disebutkan langit berarti langit dunia. Menyo langit dunia berarti bukan langit pertama Pak. Yang dimaksud langit dunia adalah di bawah langit pertama. Makanya ketika turun ayat Al-Quran dari Lauhul Mahfud, nya Lauhul Mahfud iwateh langit ke-7 dan bek tatanya 4 Lauhul Mahfudnya. Artinya bagaimana Lauhul Mahfud? Tetapi Ibnu Abbas memberikan sebuah gambaran, Pak. Innahu min zabarjat ma bainas sama'i wal ard. Itu sebuah lauhun, sebuah tempat dari zabarjat. Zabarjat itu apa namanya? Lagi permata atau apa, Pak? Tetapi dia itu tidak bisa dideteksi oleh siapapun, Pak. Tidak tahu itu. Dan luasnya itu seluas langit dan bumi. Nyawa te pegah seluas langit dan bumi. Nyan baru letruk langit ke-7 ni, Pak. Seluas langit dan bumi. Makanya ketika diturunkan Al-Quranul Karim dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, Baitul Izzahnya 4 samaud dunia, langit dunia ya, Pak. Langit dunia sebatas katanya tak kala wate langit ini lagi bulan. Ente na urang pegah lon kalon langit dunia ya Pak. Kan langit 1, jangan salah Pak. Oh si fulan sudah mendeteksi bintang di langit. Itu langit di bawah langit pertama. Ini namanya samaud dunia. Ini pemahaman yang pertama. Wa sama tutlaq fin nusus wa yuradu bihi al-ulu bi ammah. Sekarang pendapat yang kedua. Yang dikatakan langit itu segala sesuatu hal yang tinggi. Tinggi itu langitnya, Pak. Jadi makanya menyotakan masjid yang paling manyang masjid angkanya langit-langit nanti, Pak. Bin nanti bawa-bawa katanya langit-langit nanti, Pak.
Makanya yang dimaksud langit di sini itu ada dua. Yang pertama langit dunia, artinya di bawah langit pertama. Yang kedua asyai'u al-ulu, sesuatu hal yang tinggi. Maka yang tinggi itu dinamakan langit juga. Maka kalau seandainya seorang mengucapkan subhanallah walhamdulillah, cukup dua itu saja, subhanallah walhamdulillah, akan memenuhi langit dan bumi. Maksudnya apa? Kalau ada makhluk yang ada di langit akan mengenal getai turi katanya, oh si fulan nago, oh si fulan nago, nyan ba. Tapi tidak masuk langit pertama sampai langit ketujuh, nyan. Jadi ini tidak ada pendapat yang mengatakan langit yang dimaksud langit di sini adalah langit 1, 2, 3 sampai langit ke-7. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, ini contohnya. Contohnya alam tara kaifa daraballahu. Coba kamu perhatikan ya Muhammad. Allah memberikan perumpamaan. Masalan kalimatan thayyibah. Seseorang itu ngomong baik-baik, maka menyota pegah kebaikan-kebaikan. Itu kebaikan kita itu di antara langit dan bumi ya Pak. Luas sekali kebaikan kita Pak. Jadi bukan lagi tatabung peng kan, tatabung peng. Jadi tatabung peng sebatas kotak itu saja, kajut minta kotak lain Pak, minta peluk lain. Dapat salam peng kenan cukup cuma segitu saja dia. Kita punya bak mandi Pak. Ukurannya tipluh pun anji, tipluh liter atau 200 liter Pak. Dia cuma menampung 200 liter saja. Setelah itu tak bisa menampung lagi. Tetapi ucapan kita subhanallah walhamdulillah sanggup ditampung oleh langit dan bumi. Kebaikannya banyak sekali. Ya. Ini sama seperti masalah kalimah thayyibah, kata-kata yang baik. Ada yang mengatakan kalimah thayyibah itu la ilaha illallah. Ada yang mengatakan kalimah thayyibah itu kata-kata yang baik, mengajak orang lain, amar ma'ruf nahi mungkar, hana tatu mena. Kata-kata kita itu dinilai oleh Allah itu seluas langit dan bumi. Kasyajaratin thayyibah, seorang yang ngomong baik, seorang yang ngomong subhanallah alhamdulillah, seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, itu seperti apa? Kasyajaratin thayyibah, ada pohon yang baik, pohon yang bagus, hana rusak. Pohon ini tidak tidak rusak, bagus. Asluha thabitun, akarnya bagus, akarnya di bawah, wa far'uha fis sama. Sedangkan ujungnya itu di langit. Jadi masuk di langit di bawah langit pertama. Satu, atau yang kedua, sejauh jangkauan manusia. Dah jangkauan manusia. Manusia bisa menjangkau bulan, berarti segitulah langitnya. Oh, si fulan bisa menjangkau di atas bulan lagi, berarti segitulah langitnya. Ya, ini. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita lanjut yang kedua. Ya. Bukan yang kedua, yang keempat. Ya, yang benar yang kelih. Sekarang yang keempat. Wassalatu nurun. Jadi salat itu adalah cahaya. Ya, yang cahaya akibat nih, Pak. Jadi kalau di istilahnya Imam Nawawi, seorang yang salat itu, ini menurut beliau ya, wassalatu nurun itu adalah sebuah kalimat tasbih. Tasbih itu bagaimana? Salat itu seperti cahaya. Ya, namanya. Ini kalau di dalam ilmu balaghah namanya tasbih baligh. Contoh lagi. Anta syamsun, anta nurun fauqa nuri. Ya Muhammad, engkau matahari. Anta syamsun, anta nurun, kamu itu cahaya. Maksudnya apa? Sifat kamu itu seperti sifatnya matahari, menyinari semuanya, Pak. Bulan begitu juga. Walaupun sudah malam, bulan itu memberikan cahaya, Pak. Kamu seperti itu. Ini namanya tasbih. Ini namanya perumpamaan. Allah mengumpamakan Nabi Muhammad lagi matauro, Pak. Dan Allah mengumpamakan Nabi Muhammad lagi bulan. Ya. Ini begitu juga. Imam An-Nawawi mengatakan as-salatu nurun. Ini membuktikan seorang yang salat itu akan diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fihi darajat, akan diberikan beberapa derajat oleh Allah. Seorang yang susah kalau salat akan tenang jiwanya.
Tapi naci orang tutah makin temaya makin tutah ya mak. Habis kita wudu ke temaya makin tutah ya mak. Nyan pun problem le mak. Nyan. Makin ke temayang tapi makin hana khusyuk ibadah ya mak. Ini apa problemnya sebenarnya? Jadi makanya nanti ada hubungannya dengan khusyuk dalam ibadah. Jadi masuk khusyuk dalam ibadah. Khusyuk itu level yang paling bawah. Ini kalau kata Imam Ghazali begini mak. Yang paling bawah itu apa? Dia sadar kalau dia melakukan ibadah salat. Makanya kenapa seseorang itu salat dia tidak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar? Karena apa? Karena dia tidak sadar kalau dia sedang salat. Dia tidak khusyuk dalam beribadah. Kita tidak usah nanti malun berkhusyuk dan hana perlu tak khusyuk dah lebat. Jalani saja yang pertama dulu. Yang pertama itu kita sadar kalau sedang salat. Inilah yang Rasulullah katakan dalam hadis beliau. La salata liman la aqila biha. Hana pahala sembahyang, tidak ada pahala salat, tidak ada salat barang siapa yang tidak sadar kalau dia sedang melakukan ibadah salat. Nyok takbir Allahu Akbar, hana sadar kan tinggal holain tinggal utang tinggal pak. Kemudian ketika rukuk Allahu Akbar, umanyo perle belum baca kan min dia. Sami Allahu liman hamidah tapi penghan seba. Allahu Akbar, umanyo na perle la ijilamnya. Allahu Akbar, una peng dia. Beng na mentang wujud. Allah assalamualaikum langsung ke orang pak. Bagaimana salatnya ini akan membentuk kepribadian dia kalau dia tidak pernah khusyuk dalam ibadah salat. Maka salat yang dimaksud di sini, seorang itu melakukan ibadah benar-benar ibadah. Dia khusyuk dalam melakukan ibadah. Maka ada level pak. Maka salat itu kalau ingin khusyuk, level yang pertama itu seorang sadar kalau dia sedang melakukan ibadah salat. Yang menyudah yang kiban cara khusyuk ibadah hana perlu mulu-mulu ulama walaupun kita tidak tahu artinya. Umanyo hana mufhum arti sami Allah apa arti subhana rabbiyal hana perlu mufhum ulama. Yang penting kita sadar kalau kita sedang salat, itu masalah. Ini ada juga orang mufhum yang kekeun mufhum yang bismillah sampai terakhir mufhum arti. Tapi tidak sadar dia kalau dia sedang salat. Yang bermasalah sih mah. Jadi makanya yang pertama itu level yang pertama khusyuk. Seorang itu sadar kalau dia sedang melakukan ibadah. Satu. Yang kedua, ini level tinggi lagi mah. Seorang itu dia tahu apa yang dia ucapkan dalam ibadah salatnya. Ketika dia takbiratul ihram Allahu Akbar, getepu ke nyampu yang dia ucap memang. Maksudnya pun Allah Maha Besar. Yang lain hana lain. Lu lakai tolong ba Allah, lu lakai perlindungan ba Allah, lu lakai rezeki ba Allah, yang lain hana. Lun tinggal ke Allah, lun sembahyang karena Allah, lain hana apa ya. Seorang yang sudah masuk level yang kedua, dia paham apa yang dia ucapkan. Ketika dia salat tidak dia sadari, tiba-tiba itibi kedoi mata. Ini tanpa dia sadari. Kenapa demikian? Karena emosionalnya muncul. Emosional dalam salat itu muncul. Maka dia tahu apa yang dia ucapkan. Sudah, ini level yang kedua. Level yang ketiga, nyokan level-level katanya Pak. Cuma kita bisa menemukan level ketiga setelah melalui jenjang 1, jenjang 2 dan masuk ke jenjang yang ketiga. Sehingga Imam Ghazali mengatakan, la budda birriyadah. Untuk mencapai level yang ketiga, kita harus latihan, Pak. Latihan. Kalau sudah terbiasa, yang level yang ketiga bisa kita dapatkan. Bagaimana level yang ketiga? Seseorang salat di sini, tetapi jiwanya entah kemana-mana sudah, Pak. Dalam arti makna positif. Bukan berarti salat di sini jiwanya di rumah berada lom ke level ke lehai apa. Kiba nengku lom semayang jiwa lom melayang-layang di rumah apa. Lom semayang di sini jiwa lom melayang-layang leho melayang apa. Nyan hana khusyuk nanti mah. Nyan hana khusyuk. Ini makna yang ketiga. Seorang itu dia sadar apa yang dia ucapkan. Seorang itu tahu apa yang dia ucapkan lagi, paham apa yang dia ucapkan. Sehingga seakan-akan dia sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini level yang ketiga, Pak. Tinggal hanai tele, tepu-tepu hanai tele, Pak. Seperti yang sudah pernah kita ungkapkan, kita ceritakan, ada seorang pemuda di Irak, dia menjadi imam namanya Khaisam. Khaisam ketika menjadi imam di sebuah masjid, waktu itu gempa, Pak. Gempa ya, Pak. Waktu gempa ini, cerita ini diabadikan di dalam beberapa kitab literatur tasawuf. Ibnu Qayyim Al-Jauzi, kemudian Imam Al-Ghazali. Rupanya ketika salat menggempa ada goyang, Pak. So manusia hana plungnya goyang, Pak. Hana dipikir temayang hana temayang, Pak. Maka ketika gempa pertama,
Nyan sap-sap yang terakhir yang pelung pak, buai pelung pak. Sap yang pun hana pak, mentang lagi orang. Allah, mentang khusyuk sap pun pak. Kemudian setelah gempa makin kencang dan dibuktikan dengan salah satu sudut masjid roboh, maka semua pelung mendumai. Sang punya trip-trip dalam masjid mati ni mah nyan pak. Hana kemahnya trip-trip dalam masjid pak. Gempa makin tegar. Akhirnya jamaah semua lari pak, gaduh. Sedangkan Khaisam tidak tahu, langsung yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allah. Ketika assalamualaikum, 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 kalian jamaah kagaduh. Hai ho jamaah hanali. Akhirnya datang salah satu jamaah, wahai tuan guru Khaisam, apakah kamu tidak tahu tadi gempa? Oh, mana lon depu lon ni, Pak? Hana depu. Hai bunuh salah satu sudut masjid roboh, hana lon depu, Pak. Sama lagi urung main game online ni, Pak. Judi online. Ni tu pakai game online, judi online. Kalau dengan judi online kata kem-kem ngeroi, Pak. Urung mepok ili ke kedai hanai teh je, Pak. Na rumah tutung hanai teh je, Pak. Yang penting padum poin jino kai tamok. Nyan, Pak. Nyan pernah rugo dari bunuh duk nasi jim narugo nyai fikir, Pak. Pernah laba nyai fikir, Pak. Nyan. Jadi makanya lain hanai fikir, Pak. Makanya urung main judi online nya ke level ke leher, Pak. Level ketiga. Artinya apa? Dia sudah berada di alam lain, Pak. Nya menyota pekaru hai dengar le, Pak. Nya tu gelante pi hai dengar le, Pak. Hai tu putar pule, Pak. Nyokanya urung khusyuk dalam level yang ketiga dalam ibadah salat. Nya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi sekarang apa yang dimaksudkan dengan wassalatu nurun? Ini ada beberapa pendapat-pendapat. Ada yang mengatakan, tadi yang pendapat pertama. Pendapat pertama Imam Nawawi mengatakan, wassalatu nurun, salat itu seorang kalau salat dia akan dapat derajat yang tinggi oleh Allah sebagaimana cahaya itu tinggi. Ya, nih, Pak. Lagi cahaya tinggi menyinari orang lain, orang salat begitu juga. Maka ji menyoreng hanai semayang, ya, nih, Pak. Muka-muka murah muka, Pak. Dan kan lagi panyat, ya, lagi panyat akan lihat pemete, Pak. Hana apui. Angkanya urung hana semayang, Pak. Ya. Urung hana semayang ibarat na rumah mewah tetapi hana listrik, Pak. Hana listrik kepu rumah mewah hana listrik. Untuk apa mobil mewah tapi hitam ja hana baterai, Pak, ya. Hana baterai hitam ja, Pak. Untuk apa, Pak? Untuk apa orang hebat ini hebat itu tapi hitamnya, Pak. Hana yang semayang. Maka salat itu pendapat yang pertama, salat itu ibarat cahaya, Pak. Ya, lagi cahaya. Sekarang kita lihat pendapat selanjutnya. Wassalatu nurun, salat itu cahaya, ai thawabuha nurun. Pahalanya seperti pahala cahaya. Kiban pahala cahaya. Cahaya itu sumbernya satu, tetapi ketika dia menyinari bisa menyinari orang lain, Pak. Pahala orang salat nyan beda fikir katanya atas sembahyang pahala dunokan, pahala kita menyebar, Pak. Pahala menyebar. Apalagi kita menyuruh orang lain untuk salat. Katanya menyotayu nami temayang ne temayang ne be umur 7 tahun, Pak. Umur 8 tahun ne temayang ne be ketika anak ini salat, maka kita juga dapat pahala. Pahala apa? Mengajak dia salat. Rasulullah mengatakan wala yang kusu syai'an, tidak mengurangi sedikit pun pahala dia. Nya nemi katanya atau siapa saja tapi nemi cici, Pak. Nangan katanya, kolega katanya, jamun hanaitan temayangnya. Ketika kita mengajak dia mari kita salat. Setelah itu lupa ji dengar cik kabar taubat, Pak, yang temayang tu mentemui pahala 27 derajat. Ya, Pak. Pakiban derajat, itulah derajat tadi, Pak. Kita hanya kata depu derajatnya pakiban. Ketika dia dapat 27 derajat, katanya mentemui cik 27 derajat, Pak. Kenapa? Karena dia itu melakukan ibadah salat dari petunjuk melalui petunjuk Allah melalui katanya kepada si fulan. Artinya ketika di dunia katanya kamu temui laba, Pak. Laba di dunia kan, yang baru tidak urun dekat. Kemudian setelah kita meninggal dunia, pahala juga tetap mengalir, Pak. Setiap dia salat, setiap dia beribadah, maka pahala akan terus mengalir ke kita juga. Yang tidak urun bakat nih, Pak. Belum dapat bakat urun lain nih, Pak. Ya, kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Wa fil hadis, ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Basyiril masyaina fi dhulmi ilal masajid bin nuri tam yaumal qiyamah. Ya Muhammad, berikanlah kabar gembira bagi orang yang pergi ke masjid dalam keadaan gelap gulita. Nyonya kan gelap gulita nyo uji ni, Mak. Ka gelap gulita uji lomba. Ya. Beritahukan ya Muhammad
kepada orang yang pergi ke masjid masyina ilal masyina fi dhulmi ilal masajid, ketika dalam keadaan gelap, dalam keadaan hujan, manusia semua tidur, tapi dia pergi ke masjid. Bin nuri tam yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna ketika di hari kiamat. Jadi makanya pada suatu hari ada seorang pemuda, ini ketika salat subuh berjamaah. Jadi beliau berwudu, beliau mandi, kemudian berwudu. Setelah itu beliau berangkat pergi ke masjid. Rupanya cuaca tidak mendukung. Jadi hati tidak mendukung, bagaimana sudah gelap ya Pak. Hanada apa? Jadi jak-jak dengan untuk ho yang jelas roh ya. Rupanya setelah dia berjalan hampir dekat dengan masjid, rupanya dia masuk ke sebuah lubang. Ya, masuk pada sebuah lubang. Akhirnya pemuda ini dia bangun lagi, dia pulang. Waktu pulang, mana lama? Berangkat lom. Menyo katanya panena balik lom. Karak to masjid tamong lam lai jadin. Atau kita masuk ke sebuah lubang, melehop ini. Nyan hanai filah ajak lom masjid. Wo laju bang. Nyam wom pepep je ni bang. Nyam pepep ni. Pemuda ini tidak, dia pulang ke rumah, dia mandi dan berwuduk lagi, dia balik lagi ke masjid. Ketika dia balik lagi ke masjid, rupanya masuk lagi ke lubang yang sama. Ketika masuk ke lubang yang sama, gebedah lah mukanya, pulang lagi, mandi lagi, berwuduk lagi. Sekarang yang ketiga, ketika beliau pergi yang ketiga kalinya ke masjid, yang kabajai baru ulama, sudah mandi lagi beliau. Rupanya ada seorang pemuda di samping lubang itu, dia memegang lentera. Apa kata pemuda itu? Bek nejak red now, red deh nejak. Ya nampak. Bek nejak red now, red deh nejak. Untuk menyo nejak red now, drone red lam-lamnya, newola mendek. Nyo bek newole, nejak ju red nan. Akhirnya dituntun oleh pemuda ini sampai ke masjid. Ya nampak, dituntun sampai ke masjid. Sudah kamu salat terus. Yang pemuda tadi yang bolak-balik tadi mengajak orang yang memegang lentera. Hai, tak semayang sama-sama katanya. Han, lun kan tipu orang semayang lun. Ya ni bang. Makin heran pemuda ini bang. Kagak tulung ganyan tapi kan tipu orang semayang lun. Saking penasarannya pemuda ini, habis salat kali semayang menunggu tepi luar, dituntun juga bang. Bek ne tamong le lam rehung benar apa? Nah, jino nejak teruk rumah berselamat. Pemuda ini bertanya, kamu siapa kamu? Yang heran saya, kenapa kamu tolong saya? Yang heran yang kedua, kenapa kamu tidak mau salat? Apa kata pemuda tadi? Saya syaitan ya, Pak. Lu syaitan lu, benar depu. Ditanya oleh pemuda tadi, kenapa kamu tolong saya? Ya, Pak. Kamu tahu enggak? Ketika kamu berangkat ke masjid pertama sekali, yang membuat kamu masuk ke dalam lubang itu saya. Lun tulak kenan, Ron. Ketika gelap-gelap itu lun tulak kenan sehingga masuk situ. Niat saya, kamu tidak jadi pergi ke masjid, kamu pulang dan kamu salat di rumah. Tetapi di luar perkiraan saya, kamu balik lagi. Gara-gara kamu kembali lagi, dosa-dosa kecil keluargamu sudah diampuni oleh Allah gara-gara sifat kamu seperti tadi. Ya, nembah. Nya menyo katanya dosa keluarga katanya nya, menyo karut lam parik balik lomai. Balik rumah. Artinya balik rumah, balik lau masjid ni. Baik balik rumah mentang hana temayang lima. Nyo balik lama. Yang kedua kalinya, ya Bang. Oh, yang pertama dosa kamu, dosa-dosa kecilmu diampuni oleh Allah ketika pertama sekali. Kemudian kamu pergi lagi yang kedua kali, saya tolak lagi ke lubang itu. Dengan kamu pulang ke rumah dan balik lagi ke masjid, Allah sudah mengampuni dosa keluargamu, dosa-dosa kecil, Pak. Dosa-dosa kecil keluargamu gara-gara sifat kamu yang kedua. Yang ketiga, saya takut kamu masuk ke lubang yang ketiga lagi. Saya takut kamu masuk ke lubang itu lagi. Saya takut Allah mengampuni satu dosa orang kampung. Lonia kata iblis, Pak. Syaitan mengatakan saya takut dosa penduduk kampung diampuni oleh Allah gara-gara kamu masuk ke lubang yang ketiga, kamu pulang dan balik lagi ke masjid. Maka saya tuntun kamu supaya tidak masuk ke lubang yang ketiga. Ya nih, Pak. Untuk ketiga kalinya. Maka ji lon tuntun dron truk dalam masjid. Lon tuntun dron supaya dron sampai ke rumah. Supaya tidak nanti kamu sifat ikhlas kamu membuat penduduk kampung ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ji nyoknya, Pak. Nur salat itu adalah nur, cahaya. Maka urung semayang urung cahaya, Pak. Maka ji urung walaupun naik semayang tapi hanai tebik cahaya, Pak. Hanai tebik cahaya, Pak. Yana mikro sampai, Pak. Temena sampai, Pak.
Nyo artinya apa? Salatnya belum berhasil untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa bisa demikian? Bisa saja dia tidak khusyuk dalam ibadah salat. Hanya khusyuk temayang ya, Pak. Bisa saja dia tidak tahu apa itu hakikat salat. Temayang hanya kedepu, temayang hanya kedepu, Pak. Salat itu menurut dia ritual saja, ritual Allah. Baca Fatihah, bacanya nyohana Fatihah, nah sah temayangnya mentang depu. Allahu akbar, subhana rabbiyal azim. Sami Allah man hamda, rabbana walakal hamdu. Allahu akbar. Assalamualaikum, assalamualaikum temana alaikum. Atau assalamualaikum ja'alim. Dia tidak tahu hakikat salat itu untuk apa. Sebagaimana orang yang tidak tahu apa hakikat hidup. Hana mu pohon udip yang kepu ya, Pak. Hana pohon udip, Pak. Gepikir ganyan udip mita harta sebanyak-banyaknya ya, Pak. Menyomita harta sebanyak-banyaknya rugo ya, Pak. Dia tidak memperhatikan lagi dirinya sendiri. Orangnya mita harta, mita peng. Setelah sebulan mita peng, mehek dengan Pak. Itu yang linang pekan bang, hek dah mita peng. Yang kah hek ya, Pak. Oh menyohek istirahat le, Pak. Waktu istirahat musakit dengan Pak. Sakit ganyan jak kena doktor, jak kedeh. Uang yang sudah dia cari 1 bulan untuk mengobati dia lagi, Pak. Peng kah gemita yang kamu temui 1 miliar. Yang 1 miliar yang sudah dapat untuk mengobati dia lagi, Pak. Jauh Singapura, jauh Jakarta, nemu jaga. Setelah sembuh alhamdulillah kapulih. Gemita lempeng. Setelah cari duit, capek lagi, Pak. Sakit lah, mengobati lagi, Pak. Kapan dia bisa nikmati hidup itu, Pak? Ya, nih, Pak. Maka orang seperti ini tidak tahu hakikat hidup itu apa sebenarnya. Hai depui, Pak. Ipikir cuma mita peng mentang. Ya, nih, Pak. Kaum muslimin sedang jamaah ini rahmati Allah. Kemudian kita lanjut. Ya, ini sebelum kalamnya. Ya, kita lanjut yang ketiga, yang kelima, Pak. Ya, yang kelima. Sekarang kita lanjut yang kelima. Yang kelima, wasadaqatu, sedekah itu adalah burhan. Oh ya, ini ada satu lagi penjelasan nih, Pak. Ya, sebelum kita masuk yang kelima, masih yang keempat. Wasalatu nurun. Salat itu cahaya. Cahaya apanya? Ai salatul faridah wan nafilah. Salat fardu dan salat sunnah. Untuk baik dah fikir dia tembayang fardu mentang kon. Tembayang sunat binanci. Salat fardu itu cahaya, salat sunnah itu cahaya. Maka kalau ingin dapat ingin dapat tambahan, salat sunnah lah. Salat sunnah itu ibarat tempelan. Menyo tembayang fardu itu ibarat ban roda, Pak. Menyoka bocoi tempeli, Pak. Nyan, tempel terus, Pak. Nyan. Tetapi kalau tidak salat fardu, hana mupat tempe hana tembayang fardu, Pak. Tembayang fardu hana kayaknya, tapi Pak tembayang tunat karu, Pak. Ini mendawanya Pak tembayang tunat. Pak tembayang fardu hana ke perempuan, kadang-kadang gejak, kadang-kadang tan. Tapi ketika tembayang tunat, nyai laki dawai, Pak. Mendawai, Pak. Nyo haru tepat watem. Tembayang fardu hana kayaknya. Ini sama seperti orang mempersiapkan tempelan ban, tapi ban tidak ada. Ban hananya. Tapi tempelan cukup aja di rumah. Datanya yang kepu dengkunya untuk tempel ban. Ban. Ban hana ada tempelan, minta tempelan le. Lagi urun tanya, hai. Pum jak belum metau. Tablo saboh le, tablo ban ni le. Tablo besar le, tablo pintu le. Ente menyokan lengkap baru tarakit ni, Pak. Tarakit ni, Pak. Nyan. Yang kunya urun lagi teman-teman tunat to, Pak. Waktu itu yang bekah nak temayang fardu, hai dah temayang fardu, temayang tunat nilai, nyan, Pak. Ada temayang tunat pun, tak belum tempelan, ini keliru, Pak. Nyo salah, Pak. Keliru. Ini berlaku untuk salat fardu dan salat sunnah. Apa maksudnya? Nurun fil qalbi, nyan, Pak. Yang dia dimasukkan cahaya tadi, ya ini pendapat yang kedua lagi. Cahaya di dalam hati, Pak. Maka urung temayang, urung tenang jiwa, Pak. Urung temayang, hana gundah, Pak. Urung temayang, hana tutah urung temayang. Makanya ketika seorang susah, ambil wudu, salat sunnah wudu 2 rakaat. Ya. Atau kalau kita ingin minta sesuatu, salat sunnah hajat, Pak. Atau kalau kita bimbang dan ragu-ragu bangun salat sunnah istikharah. Atau kalau kita ingin ingin dekat lagi dengan Allah, cok wudu temayang tahajud, Pak. Salat witir, Pak. Temayang witir, Pak. Maka itu adalah cahaya di dalam hati. Satu. Wa nurun fil wajhi, juga cahaya di muka. Di muka si orang kajik dah kalian, Pak. Oh, nah cahaya kau, cahaya muka, Pak. Ya, Pak. Makanya dikatakan di dalam hadis itu, tabassumuka fi akhika sadaqah.
Senyummu saja pada saudaramu sedekah. Tersenyum mendom, senyum kan sedekah. Jadi baik mekrut lagi zabaniyah. Zabaniyah kata Imam Sawi dalam tafsir beliau, zabaniyah mundhu khuliqa, dari pertama diciptakan oleh Allah mukanya abus. Abusnya mekrut sampai Pak. Dari pertama diciptakan sampai nanti kiamat dunia, kiamat akhirat, seorang dimasukkan ke dalam surga dan dimasukkan ke dalam neraka, zabaniyah tetap mekerut muka, maka dipanggil dengan zabaniyah. Ya nampak. Dia baik sampai ikhi ligot zabaniyah ni, zabaniyah ni jak kena tiak ni, arti mekerut muka sampai ya nampak. Hana mekerut muka, makanya dinamakan zabaniyah. Kalau orang Arab, zabaniyah itu apa? Ya'malu bi arjulin, dia bekerja dengan kaki, ya. Artinya apa? Kerja dengan kaki hana mathanut, ya. Maka zabaniyah hana mathanut kerja, Pak. Maka kalau kita pergi ke Arab, kita punya kedai atau apa, na urang kerja hana mathanut, dah je ya zabaniyah. Yang cukup bengih je, Pak. Atau so-so mentang ni, tak coba, tak test, kata ujo, Pak. Tidak orang berangkat umrah atau apa, kata pakai zabaniyah dah, Pak. Nyokai poh dah, Pak. Zabaniyah di kerja hana mathanut ni, Pak. Ya. Ini sudah yang kedua. Artinya nur itu bisa saja nur fil qalbi, nur fil wajhi, jadi cahaya di muka. Kemudian selanjutnya wa nurun fil kubri, cahaya di dalam kubur. Maka katanya hana meh temayang jadi hana bepulang kubur gelap, ya, Pak. Seperti yang diungkapkan oleh Imam Al-Baydawiyah, tafsir Baydawi. Ada beberapa tafsir lainnya juga. An-naru aswad, neraka itu hitam, dan apinya juga hitam, dinding-dindingnya hitam, lantainya hitam, orang yang berada di dalamnya juga hitam, ya, hitam mendung. Katanya menyota mehut tepu kiban nerakanya, kiban neraka beloju cat hitam teboh, cat rumah mendung, rumah dalam hitam, nya listrik baik pudih. Kemudian marmer hitam, dro tak cat hitam ni, habis tak cek dro hitam mendu hitam, hana moho tajo, tak tajo kena mantuk nyo, tak tajo kedeh mantuk ngen dapu, hana moho ja. Demikian pula seorang ketika berada di dalam neraka, hana moho tajo. Kapan dia tahu arah? Ketika dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penduduk surga. Ini ada dalam surah Al-A'raf. Ketika dipertemukan penduduk surga, pada kesempatan itu mereka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berdialog. Waktu itu apa? Dia bisa melihat oma baru dehnya tiang-tiang pembatas, ya. Maka orang dalam surga mengatakan, naik terus kamu, naik terus, sebentar lagi masuk ke dalam surga. Dia nampak, Pak, semuanya. Tapi setelah itu hana duh tepu-tepuli, Pak. Begitulah kondisi di dalam neraka. Maka kalau getanya mehut dalam kubu gelap, baik semayang, ya, Pak. Baik semayang. Nyo mehut dalam kubu gelap. Makanya salat itu untuk draw katanya. Kayaknya hana perlu ragunya, banyak hadis hadis sahih ni, Pak. Arba'in Nawawi, Pak. Maka tidak orang menyoga semayang untuk draw jika untuk gop, Pak. Solat itu untuk sendiri. Maka hana anda semayang ke gop, Pak. Dan semayang dia anda semayang, ya Allah nyo pahala semayang jo ke urunci lum, hana ki banjaranya, Pak. Semayang itu taklifi, hukum taklifi, Pak. Pribadi, Pak. Hana semayang berarti ganti beli Allah. Getinggai semayang, oh hana pulun dengan semayang tu leyu anda semayang gelun, semayang kaya hana apa? Meleho dua orang semayang ber, sabuh ke dron, sabuh ke yah ber, hana, Pak. Maka draw masing-masing, Pak. Ya ni, Pak, masing-masing. Makanya kalau kita salat kembalinya untuk kita tidak salat kembalinya untuk kita juga, ya. Sudah. Selanjutnya wa nurun fil hasyar, cahaya di padang mahsyar, ya, Pak. Rupanya di padang mahsyar butuh cahaya juga, Pak. Butuh cahaya artinya begini. Kan karena mata ura kepo cahaya lam. Cahaya yang dimaksud di sini adalah makna majas, bukan sebenarnya, Pak. Menyo cahayanya kadih mendum, Pak. Kadih pakiban. Getanyo deh mendum tak kala ni, Pak. Deh mendum tak kala nurung. Pakiban pekatan di padang mahsyar. Na urang lagi binatang, deh mendum, Pak. Na urang ijak ngen jarau. Na urang mengguleng-guleng. Na urang yang ngop ngen keringatnya sendiri. Semua kita lihat, Pak. Ini cahaya matahari. Yang dimaksudkan cahaya di sini, kita diarahkan, Pak, dengan cahaya itu. Nejak kena beh, nejak kedeh beh, karena urang semayang, Pak. Karena tidak tahu kita mau lari ke mana, Pak. Ya. Contoh,
Jadi katanya tajak ke sebuah negara, padahal bumunya kau berdat, Pak. Bumunya berdat. Tapi ketika kita keliling bumbu, habis dah keliling dunia ya, Pak. Ketika kita pergi ke suatu tempat yang belum kita pernah kita pergi, Pak. Katanya hantar tajak ke Eropah, Pak. Tiba-tiba truk ke Eropah. Hana tepu-tepu, Pak. Anu hana saudara hana tepu-tepu hana ya, Pak. Nyan. Ho tak tajo, Pak. Ketika sampai di bandara tajak ke nopi, salah ke depi salah. Karena hana hukum dia. Maka salat kita itu akan mengarahkan kita pergi ke mana sebenarnya. Makanya orang-orang yang tidak salat mereka mengatakan begini, lima hasyartani a'ma wa kan kuntu basira. Ya Allah, kamu hana mahu tajo ki panjaranyo ya Allah. Ho kamu tajo le. Maka ketika ada kelompok lari ke kiri, mereka lari juga. Waktu lari ke kanan, lari juga. Lari ke depan, lari juga. Ya ikut. Waktu itu yang hon aja nak perlu lo ikut cipa. Terus dia nak mahu tajo, baliklah cipa ya Pak. Lagi tsunami kan? Pada tsunami orang meyup pelung watu pelung meyup. Orang ina pelung kedehnya, orang kedeh pelung kena apa? Hana mahu pelung Pak. Hana pelung kena. Hai lun holom pelung kena cik. Karena hana petunjuk Pak. Orang yang salat maka dia akan diberikan cahaya di padang mahsyar seperti orang ketika dia berdiri di padang mahsyar tidak tahu mau jalan ke mana maka diarahkan. Salah satunya pengarah adalah ketika kita salat ada punya anak yang saleh yang banyak. Maka anak ini nanti akan mengarahkan kita untuk pergi ke pintu-pintu surga, Pak. Ayah kemari ya ayah pergi ke sana ya, ayah pergi ke sana ya. Nah, dengan izin Allah. Makanya kelompok yang hana mahu tajo, mereka mengatakan lima hasyartani a'ma. Bahkan kamu hana mahu tajo ya Allah. Dijawab oleh Allah, kadzalika atatska ayatuna fanasitaha. Saya turunkan Al-Qur'an, saya suruh kalian kaji Al-Quran, melihat Al-Quran, apa-apa saja yang ada kewajiban dalam Al-Quran, tapi hana nepedo Qurannya. Kalian lupa sama Al-Quran. Salah satu penerang di padang mahsyar adalah salat, ya Mbak. Salah satu yang menggiring kalian itu kemana tujuan selanjutnya adalah salat dengan izinku kata Allah. Tapi kalian tidak salat. Maka sekarang kalian home, baik-baik tanyong libat lun. Maka memputar-putar, ya Mbak. Satu hari di padang mahsyar itu khamsina alfasanah seperti digambarkan di dalam Al-Quran 50.000 tahun lamanya 50.000 tahun. Maka katanya 50.000 tahun tak pelung gede baru satu hari. 50.000 tahun yang kedua 2 hari baru 2 urobaknya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Nyo menurut lu bet dah lanjut le. Oh boleh juga 5 menit lagi ya. 5 menit lagi kita lanjut yang kelima ya. 5 menit lagi. Wasadaqatu burhanun. Sedekah itu sebagai saksi, Pak. Sedekah itu sebagai penguat, ya. Apa yang dimaksud sedekah itu? Jadi di sini ada penjelasannya. Wasadaqah, apa maksud sedekah itu, Pak? Badlul mali, mengeluarkan harta, itu sedekah. Lil muhtaj, kepada orang yang membutuhkan. Ada lagi tambahannya. Taqarruban ilallah azza wa jalla, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena naci orang itu gebantu getanyang nyolon bantu dran nan bantu lon ya nampak tanyang bantu le Pak. Menyolon bantu masjid na untung gelon na untung gedron Pak drai turi nyai turi je boh je nyai turi je punai turi ndek hanai turi baik tarik demah yang banyak nyan berarti kan nyo yang dimaksud ini Pak. Bukan sedekah di sini Pak. Sedekah itu kata Imam Nawawi itu berasal dari kalimat sadaqah yasduqu sidqun. Itu menunjukkan kepada sidqu imanihi, kebenaran imannya. Karena dia betul-betul beriman kepada Allah maka dia bersedekah. Tetapi ada orang bersedekah bukan gara-gara iman Pak, gara-gara dunia lain Pak. Hana kepikir yang iman Pak. Jadi makanya ini tidak termasuk ke dalam kategori ini Pak. Maka seorang bersedekah untuk apa? Untuk dekat dengan Allah. Tidak orang minta ilmu ke pun untuk bertolong Allah. Maka makin banyak ilmunya makin dekat dengan Allah. Tapi kalau ada orang makin banyak ilmunya makin jauh dari Allah, maka hakikat itu nyan hana Pak. Hakikat menuntut ilmu itu tidak ada Pak. Maka orang-orang ini kata Rasulullah akan dimasukkan ke dalam neraka. Makin banyak bersedekah makin dekat dengan Allah. Nah orang makin banyak bersedekah kan makin tolong Allah ya Pak. Jadi makin banyak bersedekah kan makin tolong Allah, tapi makin tolong masyarakat ni Pak. Allah nak tak fikir. Yang penting masyarakat itu rilon. Nyo hanai turi cok demah Pak. Yo lam gede nai turi lon. Oh hanai obek nyo cok.
Artinya apa? Kalau saya berikan sesuatu, ada enggak imbalannya untuk saya? Nyan hana termasuk di sini apa? Wasadaqah burhan itu tidak masuk. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah, kita lihat sedikit lagi, Pak. Ya. Wasadaqatu nurun. Oh, sedekah burhanun, hokanyo kabeh berarti. Nyan. Ya, tidak ada lagi. Tadi ada satu lagi tapi hanya 4. Oh ya, nyumpak ilika tu Pak. Karena ni penjelasannya luar ini sekali. Oka. Ya. Ya, sudah sajalah, kita cukupkan saja. Jadi di dalam penjelasan ini penjelasannya panjang sekali, Pak, banyak sekali. Jadi sedekah itu berasal dari kalimat as-sidqu. Sidqu itu yakin. Yakin itu apa? Hatinya yakin. Dia yakin dengan pahala yang diberikan oleh Allah. Dia yakin sedekahnya itu dengan izin Allah bisa menolong dia. Dia yakin sedekahnya itu walau bisyikit tamrah itu bisa menyelamatkan dia dari neraka. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai Aisyah, ittaqin nara walau bisyikit tamrah." Bersedekahlah kamu walaupun sedekah kamu hanya secuil korma. Kenapa? Secuil korma itu bisa menyelamatkan kamu dari api neraka. Ya, Pak, secuil korma, Pak. Tetapi dalam catatan, Pak, sedekah itu taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri pada Allah. Kan ke masyhur draw kan, Pak. Ya, Pak. Dan sedekah-sedekah, ai draw ka masyhur le tham sedekah. Ai tak tinggal le sedekah lam tenang mentong. Ini kalau sudah seperti ini tidak seperti yang dikategorikan di sini, Pak. Sedekah itu tidak bisa menyelamatkan dia dari api neraka. Saya rasa cukup sekian saja, sudah 6:30, Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.